Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Hati. Rahasia terdalam dari tawakal adalah ketika seorang hamba tidak lagi memandang hidup sebagai miliknya, melainkan sebagai titipan yang sedang digerakkan oleh kehendak Allah dari satu rahasia menuju rahasia lainnya. Tawakal bukan sekadar ucapan lisan yang lahir setelah doa. Bukan pula kalimat penghibur ketika harapan runtuh di tengah jalan. Dalam pandangan makrifat hikmah, tawakal adalah tenggelamnya kehendak diri ke dalam samudera kehendak ilahi. Hingga seorang hamba tidak lagi sibuk mempertanyakan mengapa takdir berjalan demikian. Sebab ia telah percaya bahwa tangan yang menulis takdirnya adalah zat yang maha pengasih, daripada kasih seorang ibu kepada bayinya. Di makom ini, hati tidak lagi gaduh oleh kemungkinan gagal, tidak lagi gemetar oleh kehilangan, dan tidak lagi sombong oleh keberhasilan. Karena ia sadar bahwa seluruh perjalanan hidup hanyalah panggung kecil, tempat Allah memperlihatkan kebesaran rububiyahnya kepada makhluk yang sering lupa bahwa dirinya hanyalah debu yang dihidupkan oleh nafas serta rahmatnya. Tawakal adalah rahasia para nabi, nafas para wali, dan cahaya yang membuat jiwa mampu tetap berdiri di tengah badai kehidupan. Betapa banyak manusia yang tampak kuat di hadapan manusia, akan tetapi rapuh di hadapan takdir. Mereka mampu tersenyum di keramaian, namun hancur ketika malam datang membawa kesunyian. Mereka menggenggam dunia sekuat mungkin, seakan hidup akan abadi dalam genggaman tangan. Padahal setiap yang digenggam dunia pada akhirnya akan lepas satu demi satu. Jabatan akan turun dari singgasananya, kecantikan akan ditelan usia. Harta akan berpindah tangan, manusia yang dicintai akan pergi. Bahkan tubuh yang dibanggakan pun perlahan akan kembali menjadi tanah. Maka orang yang tidak memiliki tawakal sejati akan hidup dalam ketakutan yang tidak pernah selesai. Sebab ia menggantungkan jiwanya kepada sesuatu yang fana. Sedangkan orang yang bertawakal kepada Allah akan menemukan ketenangan yang tidak dapat diruntuhkan oleh perubahan zaman. Karena sandarannya adalah zat yang tidak pernah mati, tidak pernah berubah, dan tidak pernah meninggalkan hambanya. Allah berfirman, dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan mati. Ayat ini laksana mata air makrifat yang menghidupkan jiwa-jiwa yang kelelahan oleh dunia. Mengapa Allah memerintahkan bertawakal kepada yang maha hidup? Karena segala sesuatu selain Allah akan mati, berubah, mengecewakan, dan meninggalkan. Manusia bisa berjanji, lalu mengingkari. Dunia bisa memberi, lalu merampas kembali. Kesehatan bisa kuat hari ini, lalu runtuh esok hari. Tetapi Allah tetaplah Allah, kasih-Nya tidak berkurang oleh dosa hamba. Rahmat-Nya tidak sempit oleh banyaknya permintaan manusia. Dan pertolongan-Nya tidak terlambat, walaupun menurut manusia semuanya telah terlambat. Disitulah rahasia terdalam tawakal. Hati berhenti meminta jaminan kepada makhluk, lalu sepenuhnya belajar percaya kepada Allah. Dalam ma'rifat hikmah, tawakal bukan hanya tentang menerima hasil, tetapi tentang menyaksikan Allah di balik seluruh sebab. Orang awam melihat rezeki datang dari pekerjaan, sedangkan ahli hikmah melihat pekerjaan hanyalah pintu kecil tempat Allah mengalirkan rezekinya. Orang awam melihat kesembuhan datang dari obat, sedangkan ahli ma'rifat memahami bahwa obat hanyalah wasilah. Sementara yang menyembuhkan tetaplah Sang Pencipta. Sebab itu, tawakal bukan meninggalkan sebab, tetapi tidak menyembah sebab. Betapa banyak manusia yang mulutnya menyebut nama Allah, tetapi hatinya lebih percaya kepada uang daripada kepada Robnya. Mereka lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan kedekatan dengan Allah. Mereka lebih gelisah ketika dompet menipis daripada ketika hati mulai jauh dari zikir. Padahal hakikat tawakal adalah ketika hati hanya bergantung kepadanya. Sekalipun tubuh tetap bergerak, menjalani sunatullah kehidupan.
Rasulullah bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Perhatikanlah burung itu, ia tidak tinggal diam di sarangnya sambil menunggu makanan jatuh dari langit. Tetapi ia juga tidak membawa kecemasan tentang esok hari di dalam dadanya. Ia terbang dengan fitrah percaya kepada Rob yang mengatur langit dan bumi." Inilah rahasia keseimbangan tawakal, usaha tanpa kesombongan, penyerahan tanpa kemalasan. Sebab ada manusia yang terlalu mengandalkan usaha hingga lupa berdoa, dan ada pula yang terlalu banyak berdoa namun malas melangkah. Tawakal sejati adalah ketika kaki berjalan di bumi sementara hati bersujud di langit. Rahasia terdalam tawakal juga terletak pada kerelaan menerima takdir tanpa kehilangan cinta kepada Allah. Inilah makom yang sangat berat. Karena banyak manusia mampu memuji Allah ketika diberi nikmat, tetapi berubah dingin ketika diuji kehilangan. Mereka mencintai Allah selama hidup sesuai keinginannya, namun mulai kecewa ketika doa-doanya tertunda. Padahal orang yang mengenal Allah dengan mata makrifat akan memahami bahwa tidak semua penolakan adalah kebencian dan tidak semua kehilangan adalah hukuman. Terkadang Allah menutup pintu dunia agar seorang hamba mengetuk pintu langit. Terkadang Allah menghancurkan kesombongan manusia melalui kegagalan agar ia sadar bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah. Sebab selama manusia masih merasa mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri, ia belum benar-benar mengenal arti la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Betapa sering manusia menangis karena kehilangan sesuatu, padahal Allah sedang menyelamatkannya dari sesuatu yang lebih buruk. Betapa sering manusia memaksa sebuah keinginan menjadi nyata, padahal di baliknya ada kehancuran yang belum ia ketahui. Maka ahli hikmah berkata, terkadang Allah mengabulkan doa dengan memberi, terkadang Allah mengabulkan doa dengan menunda, dan terkadang Allah mengabulkan doa dengan mengganti apa yang diminta dengan sesuatu yang jauh lebih baik bagi ruh seorang hamba. Karena Allah tidak melihat hidup hanya dari kebutuhan dunia yang sementara, tetapi dari keselamatan jiwa hingga akhirat yang abadi. Allah berfirman, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung." Kalimat ini bukan sekadar bacaan bibir, melainkan mahkota keyakinan bagi jiwa yang telah mengenal hakikat tawakal. Ketika seorang hamba sampai pada makom ini, dunia tidak lagi mampu memperbudaknya. Ia tidak terlalu hancur oleh hinaan manusia, sebab ia tahu kemuliaan sejati datang dari Allah. Ia tidak terlalu mabuk oleh pujian, sebab ia sadar semua hanyalah titipan. Ia tidak takut kehilangan dunia, sebab hatinya telah menemukan sesuatu yang lebih besar daripada dunia, kedekatan dengan Allah. Dan sesungguhnya rahasia terdalam tawakal bukanlah tentang mendapatkan apa yang diinginkan, melainkan tentang tetap mencintai Allah meskipun kehidupan berjalan tidak sesuai harapan. Sebab cinta yang sejati kepada Allah tidak lahir dari banyaknya nikmat, tetapi dari pengenalan ruhani bahwa apapun yang Allah pilihkan pasti lebih baik daripada pilihan diri sendiri. Maka ketika seorang hamba mampu berkata dengan tenang di tengah kehancurannya, "Ya Allah, aku tidak memahami takdir-Mu, tetapi aku percaya kepadamu." Pada saat itulah ia sedang berjalan menuju makom tawakal yang paling dalam. Sebuah makom sunyi, agung, dan penuh cahaya, tempat hati tidak lagi sibuk mengatur dunia, melainkan sibuk menjaga adab di hadapan Rabb semesta alam.